Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Setitik Film. Bayangkan sebuah kota kecil yang tenang, tiba-tiba belasan anak dari satu kelas menghilang pada malam yang sama, di jam yang sama tanpa jejak. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada pesan, hanya sunyi yang membuat jantung berhenti berdetak. Itulah gambaran dari film Weapons, setiap potongan kejadian yang akan membawa kita semakin dalam kegelapan. Setitik cerita, layar menyala, dan kisah pun bermula. Cerita ini dibuka lewat suara seorang narator anak, identitasnya tak pernah disebut. Ia membawa kita kembali ke 2 tahun yang lalu, tepat pada hari Rabu di kota kecil Maybrook. Jam menunjukkan pukul 02.17 pagi. Saat sebagian besar warga masih tertidur lelap, 17 anak dari kelas seorang guru baru tiba-tiba bangun dari tempat tidur mereka. Tanpa alasan, tanpa pesan, mereka berlari keluar rumah dengan gerakan lari yang cukup aneh, menembus dinginnya udara dini hari dan menghilang begitu saja. Bayangkan perasaan para orang tua saat menemukan kamar anak mereka kosong, pintu depan terbuka dan jejak kaki kecil mereka yang lenyap di kegelapan jalan. Satu-satunya murid yang tidak ikut hilang, seorang anak pendiam yang tetap datang ke sekolah keesokan paginya, seolah tidak terjadi apa-apa. Sebelumnya, mari kita berkenalan dengan beberapa tokoh penting di film ini. Ada Justin, guru baru di kelas anak-anak yang hilang. Paul, polisi non-netral yang terseret ke dalam kisah asmara terlarang dengan Justin. Lalu ada Archel, seorang ayah dari salah satu anak yang hilang. Kepala sekolah, Marcus, yang berusaha menjaga ketenangan sekolah dan reputasi institusi. James, seorang tunawisma, pecandu miras dan pencuri. Dan tentu saja Alex, satu-satunya anak yang tidak hilang di kelas itu. Scene membahas tentang sudut pandang Justin. Hampir sebulan berlalu sejak malam mengerikan itu. Sekolah dipenuhi wartawan, polisi, dan orang tua yang marah. Kepala sekolah, Marcus, akhirnya menempatkan Justin dalam cuti sementara. Masyarakat mulai berbisik, apakah guru baru ini terlibat? Teror demi teror datang menghantui Justin. Telepon-telepon misterius di tengah malam, coretan di mobilnya, sosok asing yang berdiri di halaman rumah, terisolasi dan penuh tekanan. Justin mulai frustasi ingin menenangkan diri. Dalam keputusasaan, ia menghubungi mantan kekasihnya, Paul, seorang polisi yang kini sudah menikah. Bukannya menyelesaikan masalah ini, mereka malah memadu kasih kisah terlarang. Di tengah kekacauan itu, Justin mencemaskan salah satu murid yang masih ada, Alex. Ia mengikuti anak itu pulang. Dari luar rumah yang jendelanya tertutup koran, Justin melihat pemandangan yang aneh. Kedua orang tua Alex duduk kaku dalam kegelapan, tak bergerak. Justin melapor pada Marcus, meminta agar rumah itu diperiksa. Namun Marcus menolaknya, menyarankan agar semua hanya diserahkan pada polisi saja. Justin tidak puas, ia memilih menyelidiki sendiri meski itu berarti mempertaruhkan keselamatannya. Suatu malam saat mengintai dari mobilnya, Justin sampai tertidur dan ia dikejutkan oleh salah satu ibu-ibu atau wanita yang diam-diam memasuki mobilnya dan memotong sehelai rambutnya. Sementara itu Archel, ayah dari salah satu anak yang hilang bernama Matthew, sudah muak dengan lambannya penyelidikan polisi. Dengan tekad seorang ayah, ia mulai menyelidiki rekaman CCTV malam kejadian secara mandiri. Dalam video itu, ia melihat pola yang mengerikan. Semua anak berlari ke arah yang sama dan jejak mereka berakhir di satu titik yang tak jelas. Ia mulai mengumpulkan rekaman CCTV ke rumah dari beberapa anak yang hilang. Dalam perjalanannya, Archel tak sengaja melihat mobil Justin berhenti di sebuah pom bensin. Ia mendekat dan menanyai Justin, berharap mendapatkan petunjuk lebih. Namun sebelum percakapan selesai, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Tampak Marcus muncul dengan wajah berlumuran darah. Ia berlari dengan kecepatan tak wajar, langsung menyerang Justin. Tapi ada satu hal yang sama. Marcus berlari dengan gaya yang aneh, tapi persis sama seperti anak-anak yang menghilang di malam itu. Archer berusaha menahan Marcus, memberi waktu bagi Justin untuk melarikan diri masuk ke dalam toko serba ada. Pertanyaan pun muncul, apa yang membuat Marcus bertindak sekejam itu? Di sisi lain kota, Paul, mantan kekasih Justin, menjalani tugas sebagai polisi. Ia menangkap James, seorang tunawisma pecandu narkoba, karena dicurigai hendak mencuri.
Saat memeriksa, Paul tidak sengaja tertusuk jarum suntik di saku James. Panik, ia memukul James hingga pingsan. Namun karena kamera mobilnya merekam insiden itu, Paul terpaksa melepaskannya dan memintanya jangan pernah muncul di hadapannya lagi. Beberapa hari kemudian, Paul malah melihat James kembali berjalan menuju kantor polisi. Takut aksinya sebelumnya terbongkar, Paul berteriak memanggilnya. James ketakutan dan kabur, memicu kejar-kejaran di jalanan malam. James hidup di sebuah tenda di tengah hutan, tenggelam dalam dunia narkoba dan pencurian. Suatu hari ia masuk ke rumah Alex. Di sanalah ia menemukan pemandangan yang membuat darahnya membeku. Orang tua Alex dan belasan anak yang hilang terbaring kaku di basement. James berniat melapor ke polisi demi hadiah $50 yang sempat ia lihat. Namun nasib berkata lain, saat hendak memberi kesaksian, Paul yang khawatir akan skandalnya sendiri menemukan James dan kembali mengejarnya. Okay. James lari ke hutan, tapi akhirnya tertangkap. Di tengah ketakutan, James berteriak bahwa ia tahu lokasi anak-anak yang hilang itu. Paul sempat tidak percaya dan akhirnya membawa mereka ke rumah Alex. Di sana, Paul meninggalkan James terikat di mobil, sementara ia masuk sendirian. Berjam-jam kemudian, Paul muncul kembali, namun kali ini ia menyeret James masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata pun. Di sekolah, seorang wanita parubaya dengan setelan nyentrik bernama Gladys datang menemui Marcus. Ia mengaku sebagai bibi Alex dan mengatakan bahwa ia merawat keluarga itu karena orang tua Alex sedang sakit. Marcus yang curiga ingin memeriksa langsung ke rumah Alex, namun Gladys punya rencana lain. Di lain kesempatan, tiba-tiba ia mendatangi rumah Marcus dan suaminya, Terry, membawa tongkat kayu yang dibalut pita dan sehelai rambut yang diam-diam ia ambil. Gladys membunyikan lonceng, mematahkan kayu itu, dan seketika Marcus seperti kehilangan kendali karena sebelumnya ada sampel rambut yang sudah diambil oleh Gladys. Ternyata Gladys seorang penyihir. Dalam amukan mendadak berkat instruksi dari Gladys, Marcus membunuh Terry. Ritual itu berlanjut, kali ini dengan rambut Justin yang sempat diambil malam hari di dalam mobil. Ternyata pada momen yang kemarin, si Gladys lah yang mengambil dan memotong rambut Justin. Ketika kayu kembali dipatahkan, Marcus berlari keluar rumah menuju Justin di pom bensin tadi. Singkat cerita, Justin bisa kabur dan Marcus mati dengan naas kepalanya pecah tertabrak mobil saat sedang mengejarnya. Setelah kejadian itu, Archer membagikan temuannya pada Justin. Rekaman CCTV jelas mengarah ke rumah Alex. Justin pun langsung tahu itulah titik akhir semua misteri. Kini kita melihat sisi kehidupan Alex sendiri. Anak pendiam ini kerap jadi sasaran perundungan. Suatu hari ayahnya memberi kabar bahwa saudara ibunya, Gladys, akan menginap karena ibunya sedang sakit. Sejak kedatangan Gladys, keanehan pun mulai muncul. Suatu sore sepulang sekolah, Alex mendapati kedua orang tuanya duduk kaku di meja makan dengan tatapan kosong. Keesokan harinya, Gladys menunjukkan ritual mengerikan di hadapan Alex. Dengan tatapan dingin, ia membuat kedua orang tua Alex menusuk wajah mereka sendiri dengan garpu. Gladys kemudian memaksa Alex untuk mengumpulkan barang-barang pribadi milik setiap teman di kelasnya. Tujuannya agar orang tuanya bisa diselamatkan. Barang-barang itulah yang digunakan untuk memanggil mereka datang pada dini hari pukul 2.17 pagi. Malam ketika 17 anak itu hilang. Di ruang bawah tanah, Gladys menahan mereka, menyedot energi hidup mereka demi memulihkan kesehatannya. Di sisi lain, Justin dan Archer memutuskan bertindak. Mereka mengintai rumah Alex dari kejauhan, dan saat melihat Paul masuk, keduanya ikut menerobos. Di dalam,
Mereka diserang Paul dan James yang sudah berada di bawah kutukan Gladys. Dengan keberanian ini, Justin berhasil merebut pistol Paul dan menembak hingga tewas. Archer turun ke basement mencari Matthew. Namun Gladys sudah menunggu. Dengan sihirnya ia mengutuk Archer, memerintahkan menyerang Justin. Di lantai atas, Alex berhasil menghindari kejaran orang tuanya yang telah sepenuhnya dikendalikan Gladys. Ia teringat ritual yang dilakukan oleh bibinya itu, lalu mengambil sehelai rambut dari wig Gladys. Alex meniru ritual itu, membalut tongkat kayu dan mematahkannya. Sekejap seluruh anak di basement terbangun dari kondisi saat ini berbalik. Gladys berlari keluar rumah, menembus halaman dan rumah tetangga bebas dari kendali Gladys. Gerombolan anak-anak terus memburunya, hingga akhirnya mereka berhasil menangkap dan merobek tubuhnya menjadi berkeping-keping hingga tewas. Simbol kematian sang pengendali dan lahirnya kebebasan. Kutukan pun pecah, sebagian korban termasuk Archer kembali sadar, namun beberapa anak tetap masih terjebak dalam kondisi tidak sepenuhnya pulih. Archer akhirnya membawa Matthew pulang. Sementara narator menutup kisah ini dengan nasib Alex. Setelah semua kejadian mengerikan itu, Alex pindah keluar kota untuk tinggal bersama bibinya yang lain. Anak-anak yang selamat perlahan kembali ke rumah masing-masing. Beberapa mulai berbicara lagi, meski tatapan kosong di mata mereka menyisakan pertanyaan. Benarkah semua kutukan ini sudah berakhir? Ataukah bayangan Gladys akan kembali suatu hari nanti? Di balik kekerasan dan horor, Weapons mengangkat banyak isu. Kehilangan kendali, anak-anak sebagai senjata adalah metafora tentang bagaimana masyarakat bisa dimanipulasi kekuasaan, politik, agama, atau kekuatan gaib. Kemudian moralitas dan kambing hitam, Justin menjadi sasaran kebencian warga, mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk mencari sosok yang bisa disalahkan ketika ketakutan memuncak. Kekuatan anak versus dewasa, anak-anak yang awalnya korban akhirnya membalikkan keadaan, mengeksekusi keadilan dengan cara mereka sendiri. Weapons adalah perjalanan tentang kekuasaan, trauma, dan kemampuan manusia untuk melawan kendali. Menurut kamu, apakah ritual Gladys hanya metafora atau benar-benar terjadi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan review film lain yang penuh kejutan di Setitik Film. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.